Tes. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alam. Saya jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Kali ini saya akan memenuhi tugas UTS Logika dan Penelaahan Hukum. Baik, langsung saja saya share screen-nya. Ya, sudah kelihatan. Nah, pada pertemuan kali ini, pembahasan yang ke-1, kita membahas tentang ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Nah, pada pertemuan pertama, perkuliahan disajikan adalah ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Bahan kajian ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai ilmu hukum sebagai ilmu yang memiliki jenis tersendiri. Gitu. Nah, pemaparan materi diawali dengan pemahaman atas istilah ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Nah, nanti kita di sini akan membahas nih ilmu sui generis itu yang apa, seperti apa, bagaimana gitu. Nah, kemudian nanti akan dipaparkan tentang normatif ilmu hukum serta terminologi hukumnya gitu. Nah, capaian dalam pembelajaran yang diharapkan dalam pertemuan perkuliahan pertama ini adalah mahasiswa mampu menguraikan mengenai ilmu hukum sebagai ilmu sui generis, karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum, dan pentingnya lapisan ilmu hukum. Oke, langsung aja. Bagian kedua, ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Nah, dalam bidang ilmu hukum, terdapat perbedaan pandangan di dalam masyarakat dalam memasukkan ilmu hukum ke dalam suatu kelompok bidang ilmu. Nah, ini akan banyak timbul pertanyaan ya dari berbagai kalangan. Apakah ilmu hukum masuk cabang ilmu pengetahuan alam, IPA, atau ilmu hukum masuk cabang ilmu pengetahuan sosial? Nah, secara umum, pandangan umum, ilmu hukum digolongkan ke dalam ilmu pengetahuan sosial. Nah, ini banyak pendapat yang mengemukakan pada hakikatnya hukum yang selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu masuknya ke bagian ilmu pengetahuan sosial. Nah, secara etimologi, pengertian sui generis ini berasal dari kata sum dan genus. Kata sum berarti sendiri, dan genus berarti jenis. Nah, jadi kalau misalkan kita gabungkan, artinya sui generis berarti jenis sendiri. Nah, dengan demikian ilmu hukum sebagai ilmu sui generis artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Nah, jadi dia nih berbeda gitu. Dikatakan ilmu jenis sendiri karena ilmu hukum dengan kualitas ilmiah sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu. Nah, untuk menelaah sifat khas ilmu hukum sebagai ilmu sui generis ini, yaitu karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum, dan lapisan ilmu hukum. Nah, langsung saja. Nah, ilmu hukum ini adalah ilmu yang memiliki kepribadian yang khas, sui generis. Ciri ilmu hukum sebagai sui generis adalah yang ke-1, normatif ilmu hukum, karakter normatif ilmu hukum. Yang kedua, terminologi ilmu hukum. Dan yang ketiga, jenis ilmu hukum. Dan yang keempat, lapisan ilmu hukum. Nah, di sini ada pembahasannya. 1-4 bahasan ini akan dibahas satu-satu. Nah, karakter normatif ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan ilmu yang memiliki jenis tersendiri. Jadi dia itu berbeda, sebagaimana disebutkan di atas bahwa ilmu hukum memiliki sesuatu yang khas. Kekhasannya itu terletak pada karakter yang bersifat normatif. Jadi banyak nih yang sulit untuk mengkategorikan ilmu hukum ke dalam kelompok ilmu yang mana gitu. Nah, jika dalam tataran dogmatik
hukum, dapatlah dikatakan bahwa ilmu hukum termasuk ilmu praktis karena bertujuan untuk problem solving gitu. Nanti di sini akan bahas mengenai premis-premis gitu ya. Pasti kalian sudah tahu apa itu premis mengenai tata bahasa. Nah, dalam tataan filsafat, tidak dapat ilmu hukum dipertanyakan masuk apa karena filsafat bukan ilmu. Tetapi filsafat adalah induk dari ilmu. Tidaklah cukup suatu penelitian hukum hanya melihat adanya perbedaan antara norma dan kenyataan di masyarakat. Di dalam kajian ilmu hukum, haruslah memerhatikan metode penelitian yang berlaku di dalam ilmu hukum itu sendiri. Jadi seperti itu. Oke, next saja. Nah, adapun karakteristik pengetahuan secara umum dikatakan sebagai ilmu apabila memenuhi kriterianya, yaitu yang ke-1 logiko-hipotetiko-verifikatif, yang kedua generalis understanding, yang ketiga theoretical construction, yang keempat information about why and how something behind. Karakteristik ilmu yang ke-1 logiko-hipotetiko-verifikatif itu yaitu didukung bukti. Nah, tidak selalu yang tampak. Yang penting dia itu kayak apa ya? Yang penting ada buktinya gitu. Walaupun pembahasannya itu secara teori. Walaupun buktinya itu tidak selalu tampak gitu. Jadi maksudnya itu adalah buktinya itu sudah diuji. Nah, ini selanjutnya adalah buktinya ini sudah diuji. Jadi ada fakta gitu. Walaupun faktanya itu adalah masa lampau. Tidak dengan kejadian yang saat ini misalnya gitu. Yang kedua adalah generalis understanding. Nah, pembaca ini bisa membayangkan urutan peristiwanya gitu. Pembaca bisa nih merekayasa peristiwanya itu bakal mengarah kemana gitu, bakal kemana. Jadi pembaca ini udah punya gambaran umum ketika dijelaskan sesuatu atau dikasih tentang suatu masalah, masalah dalam bentuk cerita. Nah, pembaca ini bisa membayangkan peristiwanya ini bakal mengarah kemana sih, kayak gitu. Yang kedua ini punya makna, reproducible. Yang pasti semuanya itu punya makna dan hakikatnya. Ya, kalau tidak mempunyai makna, berarti tidak ada kejelasan di dalam suatu peristiwa tersebut. Nah, yang C ini dapat diulang atau dilakukan juga di tempat yang lain. Nah, balik lagi ke yang A, setiap peristiwa itu pasti akan selalu berulang-ulang gitu. Hanya yang membedakan soal waktunya aja gitu. Jadi seperti itu. Dapat diulang atau dilakukan juga di tempat yang lain. Segala sesuatunya pasti akan peristiwa itu bakal keulang kejadiannya. Nah, mungkin cara penyelesaian masalahnya itu yang agak beda atau masing-masing kita atau individu lainnya bagaimana. Yang ketiga adalah teori. Penjelasan hubungan dua konsep atau variabel kejadian. Nah, pasti sebelum masuk kejadian kita merekayasa teorinya itu seperti apa. Kita bikin konsep nih, konsep adalah menulis, mengulang kejadian peristiwa itu. Nah, itu bisa kita rekayasa. Nah, itu yang membuat itu yang bisa membuat kita lebih maju dalam berpikir maupun tindakan. Yang kedua adalah caranya, cara melakukannya. Deduktif, induktif, dapat didukung komparasi, analogi, sintesis information about why and how, deskripsi.
Adapun bentuk kejanggalan itu secara umum ada 3, yaitu adanya kata tanya dalam rumusan masalah. Setiap rumusan masalah pasti ada kalimat tanyanya gitu. Sumber data, serta populasi. Ketiga kejanggalan itu memaksa format penelitian ilmu sosial dalam penelitian hukum normatif. Nah, jadi seperti itu. Setiap masalah pasti ada bentuk kalimat tanya, mengapa, bagaimana, apa, kenapa. Nah, seperti itu. 5W1H. Nah, kejanggalan pertama yaitu adanya keharusan rumusan masalah dalam kalimat tanya. Kata-kata bagaimana, seberapa jauh kita memandang hal itu atau masalah itu, dan lain-lain. Dipaksakan dalam rumusan masalah penelitian hukum normatif. Pertanyaan yang boleh di dalam penelitian hukum adalah pertanyaan yang hanya dapat dijawab ya atau tidak. Gitu. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan kepada responden, respondennya itu hanya menjawab ya atau tidak, hanya 2 itu. Kalau ya itu adalah alasannya kenapa, kalau tidak itu alasannya mengapa, gitu. Jadi masing-masing itu mempunyai alasan. Nah, dengannya maka pertanyaan selanjutnya adalah mengapa? Mengapa ya? Kenapa kok gini gitu. Nah, dengan demikian akan dicari alasannya gitu. Alasan dari jawaban itu harus berpangkal dari ketentuan norma hukum tertentu. Contoh, pertanyaan hukum ini. Contoh ini ada pertanyaan hukum. Apakah pembantu rumah tangga berhak atas ketentuan upah minimum provinsi atau kota? Nah, jawabannya itu ya atau tidak, salah satunya aja gitu. Kalau misalkan ya alasannya kenapa, kalau tidak alasannya kenapa. Nah, dalam hal ini asas-asas logika dapat diberlakukan. Hal ini akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. Oke. Nah, ini ada ketentuan hukum yang lebih tinggi, yaitu D1945, bisa dilihat ya. Sampai ke bawah-bawahnya itu adalah hukum kebiasaan, adat istiadat, jurisprudensi, perjanjian, doktrin, ya. Nah, untuk menjelaskan hakikat keilmuan hukum, apabila pendekatan ditinjau dari sudut pandang filsafat ilmu, dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, pandangan positivistis, ilmu empiris, sociological jurisprudence, sosiologi legal jurisprudence. Nah, turunannya adalah ilmu hukum empiris. Kita bisa meneliti, yaitu penelitian kualitatif atau kuantitatif. Yang kedua, pandangan normatif, ilmu normatif dan ilmu normatif dan ilmu hukum normatif. Nah, ini perbedaan ilmu-ilmu formal dan empiris dapat dilihat dalam tabel berikut. Bisa dibaca ya. Oke, ini langsung next saja. Oke, langsung menurut pakar ilmunya. Menurut Van Melsen, ilmu hukum pada hakikatnya adalah seni praktis. Nah, jadi menurut beliau ini adalah seni praktis yang berasal dari keperluan konkret untuk mengadili seni kehakiman. Gitu. Jadi ini mainnya logika aja. Gitu. Logika untuk menemukan suatu masalah. Bukan untuk membela individu masing-masing ya, tapi untuk menemukan solusi masalah ini seperti apa, kayak gitu. Nah, terhadap terjemahan dari pendapat Van Melsen ini seharusnya tidak diartikan sebagai seni kehakiman, tetapi sebagai kemampuan keahlian hukum di bidang kehakiman. Ilmu praktis merupakan lawan dari ilmu teoritis. Perbedaan antara ilmu teoritis dan ilmu praktis dapat digambarkan dalam tabel berikut. Ya, kalau ilmu-ilmu teoritis ini memakai dalil logika, nah kalau ilmu-ilmu praktis ini bisa kualitas, imputasi, dan masih banyak lainnya. Nah, kalau ilmu teoritis itu langsung contoh ilmunya itu termasuk kelompok yang ini gitu. Jadi sudah ditetapkan
Jadi sudah tahu contoh ilmunya. Misal ada contoh ilmu membahas tentang apa ya. Nah, jadi langsung masuk ke kelompok yang ini. Nah, kalau yang ilmu praktis itu uh, mesti merujuk ke uh, ke ilmu itu sendiri gitu, kayak ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu manajemen, ilmu komunikasi, dan lain-lainnya ya. Nah, ada pun tujuannya. Oh, saya ada sedikit kesalahan. Oh, jadi maksudnya ilmu teoritis ini uh, dalil logika, bisa kausalitas imputasi, nomologis kausalitas, nomologis imputasi. Nah, ada pun tujuannya yaitu uh, kalau kalau ilmu teoritis itu hanya untuk menambah pengetahuan, sekedar menambah pengetahuan. Kalau ilmu praktis itu menawarkan sekaligus penyelesaian atas suatu problema yang ada gitu. Oke, langsung aja. Kita menganut sistem hukum Belanda ya. Jadi tidak asing kalau kita menemukan tulisan seperti ini. Wetenscape History, Jurisprudence, Legal Science, Jurisprudence. Jadi seperti itu. Nah, ini ada perbedaan ilmu hukum empiris dan ilmu hukum normatif. Hubungan dasarnya adalah subjek-objek ya sama, sikap keilmuannya adalah penonton. Kalau ini adalah partisipan, mencakup semuanya yang terlibat untuk menemukan jalan masalah yang ada. Perspektifnya ini ekstern dan intern. Teori kebenarannya adalah korespondensi, dan ini pragmatik. Proposisinya itu hanya informatif atau empiris. Yang kedua adalah normatif dan evaluatif. Metodenya hanya metode yang bisa diamati panca indera, akal. Kalau ini metode yang lain mencakup semuanya. Mata, pendengaran, penciuman, dan akal juga. Jadi itu langsung next saja. Nah, jadi langsung masuk sebentar. Nah, langsung saja masuk ke contohnya. Apabila dilihat dari beberapa istilah tersebut dapat diidentikan dengan kajian yang bersifat empiris. Sedangkan kenyataan hukum bukanlah kajian yang empiris. Penggunaan teori kebenaran dan ilmu hukum yang pragmatis ternyata masih belum ada kesepakatan di antara ahli hukum. Masih ada perdebatan tentang penggunaan teori kebenaran yang dipakai. Sebagai contoh, pada wakil rakyat kita yang duduk di lembaga-lembaga peradilan, apabila mereka akan menggunakan dasar kebenaran pragmatis dengan menekankan hanya pada konsensus di antara anggota DPR, tanpa memperhatikan konsep dan teori hukum, akibatnya produk hukum jauh dari rasa keadilan.
Hal ini mengingat sebagai wakil rakyat kita yang duduk di lembaga pemerintahan hanya menyarankan suara partai atau ada kepentingan di balik itu. Tetap kebenaran yang dipakai adalah koherensi. Nah, jadi prinsip teori kebenaran koherensi adalah dikatakan benar apabila sesuai dengan yang seharusnya. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja nih, pembahasannya sangat banyak sampai bab 5. Kita langsung saja masuk ke bab selanjutnya. Nah, adapun rangkumannya langsung saja. Ilmu hukum sebagai ilmu sui generis artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri karena ilmu hukum dengan kualitas ilmiah sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu. Sifat khas ilmu hukum sebagai ilmu sui generis yaitu karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum, dan lapisan ilmu hukum. Kekhasan dalam ilmu hukum itu terletak pada karakter yang bersifat normatif. Sulit untuk mengkategorikan ilmu hukum ke dalam kelompok ilmu yang mana, sehingga lebih tepat jika ilmu hukum adalah ilmu yang sui generis dengan karakternya yang bersifat normatif. Maka ilmu hukum merupakan ilmu yang mempelajari norma. Jadi ilmu hukum itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang norma-norma dalam masyarakat. Nah, dalam terminologi ilmu hukum, maka kita akan menelusuri kembali asal kata dasi atau istilah. Dalam bahasa Belanda, Jerman, dan bahasa Inggris digunakan istilah berikut yang tadi saya sebutkan, which escape is theory, jurisprudence, legal science, and jurisprudence. Gabungan bahasa Belanda, Inggris, dan Jerman. Apabila ditinjau dari segi objeknya, dikenal ada dua jenis ilmu hukum, yaitu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Dalam ilmu hukum normatif, objek kajiannya adalah norma. Dengan demikian, norma menjadi fokus kajian dari ilmu normatif. Dalam penelitian terhadap norma, baik norma tertulis maupun tidak tertulis. Hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis tetapi secara efektif mengatur perilaku para anggota masyarakat. Adapun pembagian dari lapisan ilmu hukum yaitu filsafat hukum, yang kedua teori hukum, yang ketiga dogmatik hukum, dan yang keempat praktek hukum. Wah, ini ada latihan ini. Oke, langsung masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan ketiga. Kaidah hukum dan bahasa hukum. Langsung aja masuk ke pengertiannya. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat oleh atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa yang ada di situ. Mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Nah, jadi ketika kaidah hukum itu dibentuk, maka ada di situ sifat agar terlaksananya hukum tersebut, yaitu dengan yaitu sifatnya memaksa untuk melakukan hukum tersebut di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi seperti itu. Yang dibuat adalah penguasa atau penguasa masyarakat atau perwakilan ormas masyarakat seperti itu. Nah, kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriah orang itu. Coba kita pikirkan contohnya, ada seorang pria menikahi seorang wanita dengan sah.
sesuai dengan aturan agama dan negara, tetapi sebenarnya di dalam hatinya ada niat buruk untuk menguras harta kekayaan si pihak wanita dan lain-lain. Nah, dari contoh tersebut secara lahiriah sesuai dengan kaidah hukum, karena dia menikahi dengan niat tidak melanggar hukum, tapi sebenarnya batin pria tersebut adalah buruk. Jadi yang tampaknya itu adalah tidak melanggar hukum, tapi di sisi lain di hatinya itu adalah eh, ada niatan jahat untuk kepada wanita itu, yaitu dengan menguras harta kekayaannya. Hmm, jadi itu tidak boleh ya. Kita juga tidak bisa mengetahui hati seseorang. Eh, jadi apa yang dipandang oleh hukum itu eh, faktanya gitu, yang tampak, yang terlihat. Jadi seperti itu. Nah, adapun kaidah hukum yang dapat dipandang sebagai kaidah hukum adalah sebagai pedoman atau patokan sikap, tindak, atau perilaku yang baik atau yang diharapkan. Pada konteks ini, masyarakat memandang bahwa hukum merupakan patokan atau pedoman-pedoman yang harus mereka lakukan atau tidak boleh mereka lakukan. Nah, kebiasaan yang sudah lumrah dipatuhi dalam suatu masyarakat, dalam suatu wadah, pun meskipun tidak secara resmi dituliskan, namun selama ia diikuti dan dipatuhi, dan apabila yang mencoba melanggarnya akan mendapat sanksi, maka kebiasaan masyarakat ini pun dianggap sebagai hukum. Nah, biasanya kayak gini itu adalah hukum adat. Nah, hukum adat yang jauh sebelum hukum positif ada, dia nggak boleh diganggu gugat itu oleh masyarakat setempat. Sifatnya adalah umum, tapi umumnya itu adalah untuk masyarakat setempatnya itu, tidak ke masyarakat yang lain gitu, tidak ke masyarakat, ke kampung lain, ke desa lain, ke wilayah lain. Jadi hanya setempat itu aja gitu. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke kesimpulannya mungkin ya. Untuk mempersingkat waktu. Nah, langsung masuk ke rangkumannya adalah kaidah hukum merupakan segala peraturan yang ada telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan yang sifatnya memaksa, ya tadi sudah dijelaskan tadi, dan mengikat setiap orang dan pemberlakuannya gitu. Kalau misalkan tidak apa kita tidak menjalankannya itu akan dikenakan sanksi. Nah, sanksinya ini ada lagi nih yang membuatnya gitu, yang pastinya eh, tidak memberatkan pihak sebelah gitu. Nah, menurut sifatnya kaidah hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang imperatif, maksudnya kaidah hukum itu bersifat a priori harus ditaati. Nah, mesti ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Yang kedua itu adalah hukum fakultatif. Maksudnya ialah hukum itu tidak secara a priori mengikat, kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Jadi yang hukum fakultatif ini walaupun tidak secara mengikat, tapi dia ini bentuknya sebagai pelengkap, pelengkap yang ini hukum imperatif. Dia itu bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan gitu, supaya uh, tidak ada masalah, supaya tidak ada pengacauan lah pokoknya. Hmm. Untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi dalam masyarakat. Nah, di dalam itu makanya diatur oleh hukum yang sifatnya memaksa gitu. Supaya kita tuh sebelum melakukan kejahatan, wah kita berpikir dulu nih, bakal kena apa nih sanksinya gitu, bakal kena apa nih nanti akibatnya, efeknya, kan ada denda juga di situ. Hmm.
Nah, adapun hubungan antara kaidah hukum dengan bahasa hukum terletak pada penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Bahasa hukum merupakan suatu hal yang utama, karena bahasa hukum harus dapat diberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum dalam aturan tersebut. Kejelasan ini akan menimbulkan kepastian terhadap pengertian yang diberikan oleh aturan tersebut. Dengan demikian, suatu aturan itu tidak menimbulkan banyak penafsiran. Tuh. Jadi penafsirannya nggak banyak. Uh, ya itu gitu. Tidak dibagi-bagi penafsirannya, tapi tetap satu. Kan ada kitabnya tuh kayak kitab undang-undang hukum pidana, hukum perdata, acara pidana, seperti itu. Kan tebal itu bukunya. Bisa nanti dilihat oleh teman-teman sekalian. Apalagi penafsiran yang jauh menyimpang dari yang dimaksud oleh aturan tersebut. Sehingga dengan menggunakan bahasa hukum yang baik, maka suatu aturan akan dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Gitu. Jadi baiknya itu ke kita, baiknya untuk orang lain, dan baiknya itu untuk semua masyarakat Indonesia. Oke, masuk pembahasan yang keempat. Logika hukum. Nah, ini kita udah masuk nih ke subbab bagian logika hukum. Nah, prinsip dasar logika dalam penerapan hukum dan menggunakan logika kita gitu dalam penerapan hukum. Diawali dengan memahami aspek-aspek logika yang fundamental yang bersifat general seperti istilah dan pengertian logika. Prinsip dasar logika dan manfaat menggunakan logika hukum, hal-hal itu sangat penting sebagai dasar untuk memahami logika hukum dalam melakukan penerapan hukum. Dengan selesainya perkuliahan ini diharapkan mampu mewujudkan capaian pembelajaran yang ditentukan bahwa mahasiswa secara bertanggung jawab, jujur, dan demokratis mampu memecahkan permasalahan-permasalahan hukum. Nah, kalau dia masuk ke logika dan penalaran hukum, kita nih mesti bisa memecahkan masalah-masalah hukum yang ada gitu. Gimana sih atau how to step untuk to problem solving. Nah, konsep dan terminologi dalam logika hukum, logika itu diambil dari bahasa Latin, berasal dari bahasa Latin ya tepatnya, yaitu logos, yang berarti perkataan atau sabda. Dalam bahasa kita sehari-hari, sering mendengar ungkapan serupa, alasannya tidak logis nih, argumentasinya tidak logis, pokoknya ini nggak logis nih beritanya nih. Nah, yang dimaksud dengan tidak logis itu adalah masuk akal dan tidak logis dan tidak masuk akal gitu. Kalau logis itu masuk akal, kalau tidak logis itu adalah tidak masuk akal. Jadi seperti itu mudah simpelnya. Nah, ini adalah ada ini menurut Profesor Taib Toya Muin, membatasi logika sebagai ilmu dan membatasi logika sebagai ilmu untuk menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus dalam memperoleh suatu kebenaran. Nah, tidak lebih kita tuh dalam berlogika yaitu untuk memperoleh suatu kebenaran gitu. Jadi pihak lain itu tidak ada yang dirugikan lagi gitu. Tidak semena-mena kita memberikan keputusan sebagai hakim ya. Tidak semestinya kita sebagai hakim itu zolim terhadap pihak lain atau dirugikan hanya untuk kepentingan uang. Itu tidak boleh seperti itu. Oke, langsung saja masuk ke ya contohnya, induksinya. Induksi ini adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Nah, kita udah masuk ke bagian 4 ya. Bagian 4 menggunakan logika dan penerapan hukum. Secara singkat dapat dikatakan bahwa proses berpikir induksi adalah berdasarkan proporsi khusus ke proporsi umum. Contoh, besi dipanaskan memuai. Oke, betul. Seng dipanaskan memuai. Jadi premisnya ini adalah uh, sama-sama emas, bukan emas dipanaskan memuai. Nah, jadi kesimpulannya adalah jadi semua logam jika dipanaskan memuai.
kan besi, zinc, emas itu masuknya ke jenis logam ya. Jadi premisnya gitu, dapat kita ambil kesimpulan seperti itu. Nah, jadi besi, zinc, dan emas ini adalah analoginya aja untuk kita ambil suatu kesimpulannya, yaitu kesimpulannya yang ini, bahwa semua logam jika dipanaskan adalah memuai gitu. Bahkan nggak cuma logika hukum aja, bahkan logika matematika pun juga ada membahas soal ini. Makanya asik. Contoh lain, si A karena kealpaannya sehingga menyebabkan orang lain mati, diancam dengan hukuman penjara kurungan paling lama 5 tahun. Si B karena kealpaannya sehingga menyebabkan orang lain mati, diancam dengan hukum penjara kurungan paling lama 5 tahun. Nah, si C juga. Jadi simpulannya A, B, C ini setiap orang semuanya ini karena kealpaannya sehingga menyebabkan orang lain mati, maka diancam dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun. Jadi seperti itu. Nah, induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual gitu. Nah, tapi kita mesti hati-hati nih, nggak boleh cepat dalam mengambil kesimpulan ya. Tapi kalau yang ini kan udah jelas gitu ya, besi emas itu dipanaskan memuai. Berarti kita dapat ambil kesimpulan semua logam yang dipanaskan akan memuai. Gitu. Tapi ada suatu permasalahan yang nggak boleh kita cepat ambil kesimpulan. Ada suatu masalah yang tidak kita boleh ambil cepat, tidak boleh kita cepat ambil kesimpulan. Jadi kita tuh mesti hati-hati gitu. Apalagi kita dalam mengurus kasus permasalahan orang lain gitu. Kita nggak boleh sampai salah nih dalam logika dalam uh, memutuskan suatu hukum itu sendiri gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, nanti dulu.
Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Kita dapat memilih 4 cara pokok untuk mengatakan sesuatu dari setiap atau sementara subjek yang dapat diterapi simbol S. Ini buat contoh aja nih. Setiap S adalah P. Setiap S, nah ini kalau udah kayak gini masuknya ke premis nih. Setiap S adalah P, ini dalam logika matematika pun juga dibahas seperti ini ya. Jika P sama dengan Q, jika Q sama dengan, nah apa itu jawabannya. Nah, kalau ini setiap S adalah P, setiap S bukan P atau tidaklah P, sementara S adalah P, sementara S bukan tidaklah P. Ayo, tidak boleh bingung. Nah, ini contoh dengan apa? Kalau masuk ke kalimatnya, contoh kalimatnya kita contoh membuat silogismus sebagai berikut. Semua makhluk hidup memerlukan udara atau angin. Dewi adalah makhluk hidup. Jadi kesimpulan adalah Dewi memerlukan udara. Nah, jadi seperti itu. Kalau ini contoh pendeknya, ada pun contoh yang panjangnya nanti. Halo. Maaf, tadi ada kendala. Oke, lanjut. Nah, ini sebab kesimpulan ini secara logis ada 2 premis yang mendukungnya. Nah, nanti ada nih premis-premis yang lain, 3 premis, 4 premis, dan lainnya. Pertanyaan apakah kesimpulan itu benar, maka dapat dipastikan bahwa kesimpulan yang ditarik juga adalah benar. Karena di sini ada objeknya, yaitu si Dewi. Mungkin saja kesimpulan itu salah, meskipun kedua premisnya benar, sekiranya cara penarikan kesimpulannya adalah tidak sah. Bisa juga, tapi kemungkinan kecil itu. Contoh lain, masyarakat Indonesia mengkonsumtif dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan. Nah, konsumtif itu umum, kesuksesan itu adalah khusus. Dan kegiatan imitasi khusus dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Ini kalau misalkan kita masuk ke konteks memahami suatu gejala atau peristiwa. Nah, kesimpulannya adalah pernyataan atau konsep adalah abstrak dengan simbol berupa kata. Sedangkan untuk proposisi simbol yang digunakan adalah kalimat kita. Dan penalaan menggunakan simbol berupa argumen. Argumenlah yang dapat ditentukan kebenaran konklusi dari premis. Jadi argumenlah yang dapat menentukan kebenaran konklusi dari premis. Argumen kita itu ada kesimpulannya. Berdasarkan paparan di atas, jelas bahwa 3 bentuk pemikiran manusia adalah aktivitas berpikir yang saling berkaitan. Tidak ada proposisi tanpa pengertian dan tidak akan ada penalaan tanpa proposisi. Bersama-sama dengan terbentuknya pengertian pengulasannya akan terbentuk pola proposisi, dan dari proposisi akan digunakan sebagai premis sebagai penalaan. Atau dapat juga dikatakan untuk menala dibutuhkan proposisi, sedangkan proposisi merupakan hasil dari rangkaian pengertian. Nah, ini syarat kebenaran dalam penalaan itu ketika kita berpikir itu adalah kita mesti menemukan suatu kebenaran itu. Kebenaran dapat dicapai jika syarat-syarat dalam benara dapat dipenuhi.
Nah, penalaan itu bisa bertolak juga jika pengetahuan yang dimiliki itu memang tidak benar atau memang salah gitu. Nah, ini kesimpulannya. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita udah lulus SH, kita menjadi advokat, ini penting juga penalaan hukum. Bahkan nggak cuma segi dalam kepenulisan aja yang mesti diperhatikan, tapi segi ucapan juga mesti kita perhatikan gitu. Bahkan nggak cuma itu, bahasa tubuh pun itu kita bisa mampu untuk memperhatikan. Jadi kelihatan nih bahasa tubuh yang mana, kayak misal bohong atau gimana. Nah, kita itu bisa menyimpulkan atau kita bisa menduga-duga gitu untuk bahan pegangan atau bahan saksi selanjutnya sebagai bahan penguat gitu istilahnya. Oke, konsep dan terminologi dalam penelaan hukum atau bisa disebut dengan legal reasoning adalah penelaan tentang hukum, yaitu pencarian reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seseorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Nah, biasanya nih ini tugasnya hakim nih, kalau nggak salah. Tugasnya hakim yaitu seorang pengacara, yaitu tugasnya hakim untuk memutuskan suatu perkara gitu. Nah, seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menelaah hukum. Namun, pengertian sederhana ini menjadi tidak lagi sederhana apabila pertanyaan dilanjutkan kepada apakah yang dimaksud dengan hukum dan bagaimana sebenarnya atau seharusnya seorang hakim memutuskan suatu perkara kasus hukum dan bagaimana seorang pengacara mengargumentasikan hukum tersebut. Nah, pengertian lainnya yang sering diberikan kepada legal reasoning adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum, perjanjian, transaksi perdagangan, dan lain-lain, ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum, pidana, perdata, ataupun administratif, dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Seperti itu. Contoh pola dasar legal reasoning adalah reasoning melalui contoh, namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menjadi bahan perdebatan di antara para ahli hukum, terutama di negara yang menganut case law atau common law. Nah, pembatasan terhadap perbebasan para hakim untuk tidak keluar dari ketentuan legal reasoning yang diperoleh dari pengadilan terdahulu. Hal ini oleh para ahli hukum di Amerika Serikat sebagai membatasi kebebasan para hakim untuk menggunakan kemampuannya untuk melihat kasus yang diadilinya gitu. Jadi ini mesti dibatasi nih, nggak boleh semenang-menangnya. Kan ada aja gitu kita emosi dalam memutuskan suatu hukum, aduh ini hukum tak kunjung selesai gitu, lalu kita memutuskannya secara cuma-cuma gitu. Nah, itu tidak boleh. Nah, adapun unsur dalam penelaan hukum, di sini bukan merupakan bagian-bagian yang menyusun atau penelaan, tetapi merupakan hal-hal sebagai prinsip yang mesti diketahui terlebih dahulu. Karena penelaan adalah suatu proses yang sifatnya dinamis, tergantung pada
pangkal pikirnya. Jadi seperti itu. Untuk mendapatkan pengertian sesuatu dengan baik sering juga dibutuhkan suatu analisa dalam bentuk pemecah belahan sesuatu pengertian umum ke pengertian yang menyusunnya. Hal ini secara teknis disebut dengan istilah pembagian dan selanjutnya diadakan pembatasan arti atau definisi. Nah, definisi dan pembagian merupakan dua hal yang saling melengkapi. Untuk mendapatkan definisi yang baik sering membutuhkan suatu pembagian. Demikian juga untuk memudahkan mengadakan pembagian suatu definisi sering juga dibutuhkan. Jadi definisi di sini adalah penting juga ya. Kan suka tuh ada apa sih definisinya, definisinya apa sih? Nah, itu uh, sebagai bahan untuk kita memahami dalam logika. Hubungan antara konsep proposisi dan penelaahan hukum. Untuk dapat berbuat lebih lanjut terhadap sesuatu, maka tindakan mengerti dalam tanda petik merupakan langkah awal yang perlu dilakukan. Untuk mengkomunikasikan lebih lanjut apa yang dimengerti tersebut digunakan bahasa, digunakan kata-kata untuk dapat berpikir lebih lanjut secara tepat, diperlukan pengertian yang tepat pula. Akal budi yang memanfaatkan panca indera untuk menangkap gambaran tentang sesuatu lah yang menimbulkan pengertian. Jadi pengertian adalah tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dimengertinya melalui tangkapan panca indera. Pengertian disebut pula sebagai konsep. Kemudian konsep adalah ide-ide, penggambaran hal-hal atau benda ataupun gejala sosial yang digunakan dalam istilah atau kata. Untuk bisa mengkomunikasikan pengertian yang diperolehnya secara lebih bermakna, maka diperlukan alat pemikiran yang lebih lanjut, yaitu pernyataan atau proposisi. Contohnya, dalam pasal 362 KUH Pidana ditentukan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dapat maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60 gitu. Pasal 362. Jadi seperti itu. Oke, lanjut aja. Nah, adapun jenis-jenis penelaahan hukum yaitu adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika atau dapat dikatakan bahwa kegiatan penelaahan merupakan suatu proses berpikir logis. Di mana berpikir logis ini di sini harus diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu atau dengan kata lain menurut logika tertentu. Yang B, adanya sifat analitik dari proses berpikir manusia. Oke, lanjut. Next. Hakikat penelaahan hukum, oke, yang kita ketahui sama dengan halnya kebenaran kenyataan yang sebenarnya gitu. Di fakta. Nah, kesimpulannya adalah penelaahan adalah sebuah proses mental di mana kita melalui akal budi bergerak dari apa yang telah kita ketahui menuju ke pengetahuan yang baru. Hal yang dalam kita ketahui. Atau kita bergerak dari pengetahuan atau kita bergerak dari pengetahuan yang kita miliki menuju ke pengetahuan yang baru yang berhubungan dengan pengetahuan yang telah kita miliki tersebut. Legal reasoning yang telah tersusun melalui kasus yang sudah diputuskan oleh hakim terdahulu diikuti oleh hakim yang mengadili kasus yang terjadi sesudahnya dalam kegiatan mencari dan membangun legal reasoning secara kasus per kasus. Nah, jadi meskipun telah terjadi suatu kasus yang sejenis berkali-kali, namun dalam menyusun dokumentasi dalam opininya, hakim mesti mendasarkan legal reasoning secara khusus untuk setiap kasus tertentu. Jadi seperti itu.
Oke, lanjut saja. Ayo saja, next. Nah, in the end, pertemuan 10, perkumpulan kelima, mazhab-mazhab penalaran hukum. Jadi ada nih mengenai perkembangan pemikiran ilmu hukum dari mazhab hukum alam, mazhab hukum positif, utilitarianisme, mazhab sejarah, mazhab sosial jurisprudence, dan pragmatik legal realism. Oke, langsung saja masuk kesimpulannya supaya kita juga lebih paham. Demikian pembahasan tentang mazhab-mazhab dalam penalaran hukum yang merupakan inti. Nah, ini adalah inti. Mazhab-mazhab hukum itu adalah merupakan inti dari penalaran hukum itu sendiri gitu. Dengan mengetahui pokok-pokok mazhab-mazhab tersebut, sekaligus juga dapat diamati berbagai corak pemikiran tentang hukum. Dengan demikian, sadarlah kita betapa kompleksnya hukum itu dengan berbagai sudut pandangnya. Jadi banyak gitu. Jadi ada hukum positif, jurisprudence, dan lain-lain. Hukum dapat diartikan bermacam-macam. Demikian juga tujuan hukum. Nah, setiap mazhab berangkat dari argumentasinya sendiri. Akhirnya, pemahaman terhadap mazhab-mazhab tersebut dapat membuat wawasan kita makin kaya dan terbuka dalam memandang hukum dan masalah-masalahnya gitu. Jadi ada baiknya juga kita memahami mazhab-mazhab hukum ini supaya kita tuh lebih bisa menelisik lebih dalam sebelum-sebelumnya gitu. Menelisik jauh sebelum hukum itu ada. Nah, jadi kita bisa berpikir, oh jadi hukum itu asal muasalnya seperti ini, lalu dikembangkan lagi seperti ini dan sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banget bila saya banyak salah dalam ucap maupun perkataan, maupun juga tindakan. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Nurul Alam NIM 102. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.